Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, tasbih adalah alat yang digunakan untuk berhitung dalam beribadah bermacam-macam umat beragama, baik dalam agama Islam maupun agama-agama selain Islam. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang tasbih ini? Ini dia ulasannya. Tonton terus video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Tapi sebelum lanjutin videonya, bagi kamu yang belum, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta like untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sebagian umat Islam menggunakan tasbih untuk menghitung zikir, sedangkan sebagian yang lainnya menggunakan jari kanan untuk berzikir. Dalam Islam, tasbih memiliki bermacam-macam nama, di antaranya adalah subhan, misbahah, tasabih, dan nizam. Untuk mengucapkan bacaan tasbih secara berulang-ulang ini, diciptakanlah alat yang disebut misbahah, dan di Indonesia sendiri disebut juga dengan nama biji tasbih, terkadang disingkat menjadi tasbih atau tasbih saja. Biasanya biji tasbih dibuat dari kayu, namun ada pula biji tasbih yang dibuat dari biji-biji zaitun. Umumnya, seutas biji tasbih terdiri dari 99 butir. Angka 99 ini melambangkan asma Allah yang berjumlah 99. Namun ada juga biji tasbih yang terdiri dari 33 atau 11 butir saja. Pada biji tasbih yang terdiri dari 33 atau 11 butir ini, sang pengguna harus mengulangi lingkaran 3 kali atau 9 kali. Meskipun begitu, ada pula biji tasbih yang terdiri dari 100 atau 1000 batu. Berzikir dengan menggunakan manik-manik yang dirangkai menjadi satu, maka para ulama berselisih pendapat. Ada yang menilai hal tersebut adalah haram dan ada juga yang membolehkan. Pendapat pertama tidak membolehkan penggunaan biji tasbih ketika berzikir. Mereka menentang untuk menggunakannya dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, Nabi hanya menggunakan jari tangan kanannya ketika berzikir. Dan menurut keyakinan Muslim bahwa semua jari akan ditanya dan diminta berbicara kepada Allah ketika hari kiamat. Kemudian dikatakan perbuatan itu menyelisihi kebiasaan Nabi, serta dikatakan pula perbuatan tersebut meniru umat agama lain. Dalam perkara tersebut sangatlah dilarang untuk menirunya. Pendapat kedua membolehkan penggunaan biji tasbih, dikarenakan mengambil kisah istri Nabi yang bernama Sofiyah binti Huyai menggunakan biji kurma, dan kisah dari Abu Hurairah yang menggunakan batu kerikil dalam menghitung bilangan zikir. Tetapi kisah dari Abu Hurairah dikatakan sebagai hadis dhaif atau lemah, dan hadis ini bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi ketika bertasbih menggunakan jari jemari tangan kanannya. Dan ini adalah dalil yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai bolehnya berzikir dengan menggunakan biji tasbih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa ia bersama Rasulullah SAW masuk ke tempat seorang wanita dan di hadapannya ada beberapa biji atau beberapa kerikil yang digunakan untuk menghitung tasbihnya. Beliau SAW pun bersabda, "Tidakkah engkau suka kalau aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang lebih mudah untukmu daripada ini?" Selanjutnya beliau bersabda, "Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard wa subhanallahi adada ma baina dzalik wa subhanallahi adada ma huwa khaliq wallahu akbaru mithla dzalik walhamdulillahi mithla dzalik wa la ilaha illallah mithla dzalik wa la haula wa la quwwata illa billahi mithla dzalik." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Salim bin Id al-Hilali menganggap bahwa berzikir dengan menggunakan biji tasbih termasuk menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW berzikir dengan menghitungnya menggunakan jari jemari tangan kanannya. Dari Yusairah, seorang wanita muhajirah, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hendaklah kalian bertasbih, bertahlil, dan bertakdis, dan hitunglah dengan jari jemari kalian. Karena itu semua akan ditanya dan diajak bicara pada hari kiamat. Janganlah kalian lalai yang membuat kalian lupa dengan rahmat Allah." Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Ulama lainnya mengungkapkan bahwa berzikir dengan menggunakan biji tasbih masih dibolehkan, sama seperti dengan menggunakan biji atau kerikil dalam hadis ini.
karena Rasulullah SAW sendiri tidak mengingkarinya. Adapun petunjuk yang lebih afdol dengan menggunakan jari jemari saat berzikir, tidaklah menunjukkan terlarangnya berzikir dengan menggunakan biji tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Saudara seiman, mari bagikan video ini ke semua sosial media kalian, karena sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la.